Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam proses presentasi online pada mata kuliah Kewirausahaan 1 yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi, MPD, pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi dan semua teman-teman yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan 1. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah etika dalam berwirausaha. Perkenalkan, saya Mai Evita yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya ada Adelia Putri Nurhidayat, Rahma Putri Adelia, dan Abda Hamidah Putri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Putri membacakan materi yang pertama. Baik, yang pertama yaitu pengertian etika wirausaha. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Itu menurut Faisal Badrun 2006. Etika dapat didefinisikan sebagai suatu studi mengenai sesuatu yang benar dan salah, serta pilihan moral yang dapat dilakukan seseorang. Nah, jadi etika ini adalah kegiatan atau sikap seseorang yang merujuk kepada perbuatan yang benar atau salah. Sedangkan wirausaha adalah pelaku kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap produk atau jasa melalui transformasi, kreativitas, inovasi, dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi wirausaha ini adalah seseorang yang melakukan kegiatan yang dapat membuahkan hasil dari produk atau jasa melalui kreativitas, inovasi, dan transformasi atau lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika wirausaha merupakan ilmu mengenai bagaimana cara seorang pengusaha dalam suatu usahanya tersebut. Etika wirausaha ini sangat pentingnya untuk mempertahankan loyalitas dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan dalam organisasi. Kemudian ada sikap yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama yaitu percaya diri. Apa itu percaya diri? Percaya diri adalah suatu sikap atau keyakinan terhadap diri sendiri. Jadi kayak percaya gitu kalau diri sendiri itu bisa. Yang kedua yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Seorang wirausaha yang berorientasi pada tugas dan hasil adalah seorang wirausahawan yang mampu mengutamakan pekerjaannya sehingga pekerjaannya itu dapat maksimal. Jadi kayak memprioritaskan pekerjaannya. Lalu ada pengambilan resiko. Pengambilan resiko adalah tindakan seorang wirausaha yang berani untuk dapat menjalankan usahanya meskipun tidak ada kepastian atau keberhasilan yang diperoleh. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang ada dalam pemimpin. Nah, sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan oleh orang sekitar. Dan yang terakhir yaitu berorientasi ke masa depan. Berorientasi ke masa depan adalah gambaran yang dimiliki seorang wirausaha untuk tahu ke depannya bagaimana. Jadi seperti sudah memplanning semua alur-alur dalam usahanya itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Putri Adelia. Baik, selanjutnya ada unsur pokok etika wirausaha. Di sini mempunyai tiga. Yang pertama itu kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah unsur pokok utama dalam etika. Etika menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki etika. Nah, dalam filsafat, pengertian kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan lebih bermakna, dan ia ada sebagai konsekuensi dari adanya potensi manusia untuk dapat berpikir dan berkehendak. Yang kedua itu
Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah kemampuan manusia atau individu yang menyadari bahwa seluruh tindakannya selalu mempunyai konsekuensi. Artinya, seorang manusia itu harus memiliki kemampuan dalam menjawab segala pertanyaan yang akan timbul dari tindakan-tindakan yang akan diperbuatnya. Dan yang terakhir, hati nurani. Hati nurani adalah penghayatan tentang nilai baik atau buruk suatu perbuatan yang dihasilkan oleh manusia. Hati nuranilah yang merintahkan atau melarang suatu tindakan itu baik atau buruk menurut situasi, waktu, dan kondisi tertentu. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Adelia Putri. Selanjutnya ada prinsip etika wirausaha. Secara umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan keseharian kita. Namun, prinsip-prinsip yang berlaku dalam wirausaha sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Prinsip kewirausahaan terbagi menjadi dua, yaitu prinsip otonomi dan prinsip keadilan. Nah, yang pertama itu ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti saja norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang-matang. Dalam kaitan ini, salah satu contohnya perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pelanggannya. Di antaranya adalah memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tuntutan mereka. Yang kedua itu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah menuntut agar setiap orang yang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah ada tiga, yaitu keadilan legal, keadilan komunikatif, dan keadilan distributif. Yang pertama itu ada keadilan legal. Keadilan legal ini menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Yang kedua itu ada keadilan komunikatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lain. Dalam bisnis, keadilan ini berlaku sebagai kejadian tukar, yaitu menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga itu ada keadilan distributif, atau disebut juga dengan keadilan ekonomi, yaitu distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Slide selanjutnya itu ada tujuan. Etika wirausaha menurut Kashmir tahun 2008, tujuan dari etika wirausaha adalah ada tiga, yaitu untuk persahabatan dan pergaulan, etika itu dapat meningkatkan rasa keakraban dan dengan karyawan, pelanggan, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua itu menyenangkan orang lain. Nah, dengan sikap yang menyenangkan orang lain itu merupakan sikap yang mulia. Jika ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Yang ketiga itu ada membujuk pelanggan. Nah, setiap calon pelanggan memiliki karakter tersendiri atau ciri khas. Nah, kadang calon pelanggan perlu dibujuk agar mau menjadi pelanggan, dan berbagai cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membujuk calon pelanggan. Salah satu caranya adalah dengan menunjukkan etika seluruh karyawan perusahaan. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi ini, etika wirausaha merupakan ilmu mengenai bagaimana tata cara seorang pengusaha dalam berperilaku di dalam suatu usahanya tersebut. Banyak seorang wirausaha mengabaikan betapa pentingnya etika di dalam mendirikan suatu bisnis, karena mereka berpikir dengan kemampuan yang mereka miliki serta modal yang sangat besar, suatu usaha dengan mudahnya didirikan. Padahal tanpa adanya etika yang dimiliki, seorang wirausaha, suatu usaha tersebut tidak akan berjalan sesuai rencana.
Karena etika adalah tentang nilai-nilai mengenai kebenaran dan yang berkaitan dengan masalah moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etika ialah suatu hal yang dinilai benar mengenai perilaku yang berstandar. Etika wirausaha mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasi uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai kreditur, saingan, dan sebagainya. Orang-orang wirausahawan diharapkan bertindak etis dalam berbagai aktivitasnya di masyarakat. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.